Sudah ratusan tahun orang-orang kita terbiasa dengan gagasan-gagasan besar, seperti gagasan Raja Kertanegara untuk mempersatukan Nusantara di bawah Mandala Dwipantara untuk menangkal pengaruh Mongol di wilayah Asia Tenggara. Sayangnya gagasan itu harus terhenti ketika sang raja wafat dibunuh oleh Jayakatwang dari gelang-gelang. Untungnya, menantu sang raja, sang Rama Wijaya, berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mendirikan kerajaan baru, yaitu Wilwatikta, atau kita lebih mengenalnya sebagai Majapahit. Selamat datang di Bentala Majapahit, tempat yang kaya akan sejarah di mana kantor kami berada. Kami memiliki sumber daya manusia yang unggul, fasilitas yang lengkap, serta dedikasi yang tinggi agar kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para wajib pajak dan juga pemangku kepentingan. Dalam misi penaklukan Nusantara di bawah Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit berinovasi dengan membangun kapal-kapal perang besar yang disebut Jung untuk mempersatukan Nusantara. Dan itu berhasil. Kami mengembangkan 7 inovasi unggulan. Yang pertama ada Onde SPT. Onde SPT ini merupakan suatu inovasi layanan kepada wajib pajak, di mana wajib pajak bisa menyelesaikan beberapa layanan yang terkait hanya dalam satu meja. Lalu kita juga ada namanya Gapura Ilmu. Nah, Gapura Ilmu ini sendiri suatu ruangan belajar yang diperuntukkan tidak hanya buat wajib pajak, tapi buat para pegawai di KPP Pratama Mojokerto juga untuk melakukan sharing, bedah peraturan, bahkan sampai melakukan kelas pajak juga bersama wajib pajak. Lalu ada namanya Sutasoma. Sutasoma ini sebenarnya inovasi yang sederhana tapi lumayan efektif karena di sini kita membuat suatu WhatsApp group bagi wajib pajak yang memiliki kategori ataupun jenis yang sama. Jadi di WhatsApp group tersebut wajib pajaknya bisa saling berkomunikasi maupun bertukar permasalahan dan solusi. Inovasi yang keempat adalah Doltinuku. Inovasi ini bermula dari Business Development Service yang mana kita terus melanjutkan kemitraan kita dengan pelaku usaha UMKM dan kita membuat suatu spot di ruang layanan kami di mana para pelaku usaha UMKM itu bisa mendisplay produknya di situ dan juga kami menyediakan QR code di mana nanti pembeli itu bisa melakukan scan QR code untuk melihat produk-produk UMKM serta kontak para pelaku usaha UMKM. Selanjutnya adalah Mojo Podcast. Nah, ini mungkin kita merupakan pionir ya dalam konten pembuatan podcast di Direktorat Jenderal Pajak. Mojo Podcast sendiri mulai dibangun di tahun 2020 di mana kita mulai memproduksi konten podcast pertama kita dan berlanjut sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada inovasi yang kita sebut dengan Jolotundo. Nah, Jolotundo ini merupakan aplikasi berbasis Android di mana dapat digunakan oleh seluruh pegawai untuk melakukan koordinasi internal. Contohnya misalnya untuk peminjaman ruangan atau peminjaman mobil dinas dan juga koordinasi-koordinasi internal lainnya. Jadi diharapkan aplikasi ini bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Satria. Satria ini merupakan suatu aplikasi yang diinisiasi oleh Seksi P3. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah pemeriksaan tujuan lain agar menjadi lebih efektif dan efisien. Pembuktian itu penting. Tapi saya dari awal masuk saya suka melakukannya sudah optimis. Gak lagu sudah mendahulukan. Sebelum tak dikasih optimis, aku pasti bisa. 50% ya pasti bisa. Selama 3 tahun terakhir, kami berhasil menorehkan segudang prestasi, baik prestasi minor maupun prestasi mayor. Yang pertama, di tahun 2020, kami berhasil ditetapkan sebagai kantor pelayanan terbaik di lingkungan kantor wilayah Jawa Timur II. Di tahun itu pula, kami berhasil melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan.
Berlanjut di tahun 2021, kami berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN-RB. Selanjutnya di tahun 2022 ini, kami optimis dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Akhirnya, di masa pemerintahan putra Tribuana Tunggadewi yaitu Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Dari sejarah itu kita belajar bahwa dibutuhkan sosok-sosok berkarakter kuat, dedikasi tinggi, serta memiliki semangat inovasi untuk mencapai sebuah kejayaan. Ada yang nanya kenapa senantiasa saya di pojok? Ya karena kepala kantor itu di pojok. Tidak boleh di depan. Orang-orang.